Halo semua, kali ini kita akan ngebahas tentang analisis pengaruh musik terhadap kesehatan mental bersama saya, Aulia Nur Adina, dan rekan saya, Abdul Aziz. Kalian pernah nggak sih ngerasa adem banget pas dengerin suatu musik? Atau jadi semangat banget tuh waktu playlist andalannya keputar? Musik kan udah bagian hidup banget ya zaman ini. Tapi pernah nggak sih kepikiran seberapa gede sih pengaruhnya dalam mental dan mood kita? Nah, hari ini kita bakal lakuin sesuatu yang seru banget. Kita bakal bedah data buat cari tahu jawabannya. Kita bakal pakai data set survei, musik, dan mental health dari Kaggle. Terus kita analisis pakai Python buat nemuin jawabannya dari 4 pertanyaan utama. Yang pertama, gimana sih pengaruh musik terhadap kesehatan mental kita? Yang kedua, ada hubungan apa antara lama mendengarkan musik, tempo, sama kondisi mental? Yang ketiga, aplikasi streaming apa yang paling banyak digunakan oleh pengguna? Yang keempat, genre apa sih yang jadi pilihan orang-orang berdasarkan kondisi mental mereka? Udah siap? Langsung aja kita mulai. Oke, setiap analisis data itu kuncinya satu. Datanya harus bersih. Ibarat kalau mau masak, bahannya harus dicuci dulu kan? Nah, proses bersih-bersih data ini namanya pre-processing. Di project ini, kami udah nyiapin script Python namanya pre-process data OOP.py. Script ini kami buat pakai pendekatan OOP biar lebih rapi dan terstruktur. Jadi, apa aja sih yang dilakuin script ini? Yang pertama, baca data. Jadi kita load dulu nih data mentahnya, yaitu file CSV pakai library Xpanda. Terus bersihin data kosong. Kalau ada data yang nggak keisi misalnya, ada yang lupa ngisiin jam berapa dengerin musik, jadi kita anggap aja nih mereka dengerinnya nol. Kita penting banget nih biar analisis kita nanti nggak error. Terus yang berikutnya, buang yang nggak perlu. Pada proyek kali ini, kolom kayak timestamp atau permission kan nggak dipakai banget ya. Jadi kita hapus aja biar lebih enteng dan fokus. Yang terakhir, kita harus nyimpen data bersihnya. Kalau udah bersih datanya, kita simpan semua di file baru yang namanya pre-processed mxmh survey.csv. Nah, file inilah yang bakal kita olah nanti. Data udah kinclong, sekarang waktunya kita masak untuk cari tahu jawaban dari semua rasa penasaran tadi. Sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Kita bakal pakai script time analyze music effect.py buat menganalisis data bersih tadi dan bikin visualisasi keren buat jawab semua pertanyaan kita. Pertama, kita pengen tahu musik itu beneran ngaruh nggak sih ke kita? Kita lihat jawaban responden soal efek musik ke mental mereka. Hasilnya, kita jadiin bar chart biar gampang dilihat. Nah, coba lihat grafik ini. Hasilnya ternyata cukup mengejutkan. Meskipun ada yang merasa musik itu memperbaiki kondisi mereka, tapi lihat, nggak sedikit juga penderita yang justru merasa musik malah memperburuk keadaan mereka. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu gambaran umumnya. Hasilnya juga cukup menarik nih. Dari grafik ini, kelihatan jelas kalau kebanyakan orang atau lebih dari 500 responden merasa musik itu memperbaiki kondisi mental mereka. Ada sebagian kecil yang merasa nggak ada efeknya, dan cuma sedikit banget yang bilang musik malah memperburuk keadaan mereka. Ini jadi poin penting. Ternyata pandangan umum terhadap musik itu positif banget. Ini penemuan yang penting juga karena pengaruh musik itu cenderung positif bagi kebanyakan orang, meski nggak dipungkiri kalau pengaruhnya itu nggak selamanya baik. Jadi, musik itu bisa jadi pedang bermata dua, terutama bagi mereka yang sedang berjuang untuk kesehatan mentalnya. Yang kedua, kita mau lihat hubungan yang lebih dalam antara semua angka dari data kita. Berapa lama dengerin musik, berapa temponya, sama tingkat keparahan kondisi mentalnya. Cara yang pas buat kita lihat adalah pakai correlation heat map. Heat map ini kelihatannya mungkin ribet banget ya, tapi cara bacanya gampang banget kok. Kita tinggal cari kotak yang warnanya paling terang atau yang paling gelap warnanya. Dapat kita lihat nih, ternyata nggak ada hubungan yang kuat banget antara lama dengerin musik atau tempo dari musik itu sendiri. Dari ini kita bisa lihat nih, ternyata nggak ada hubungan yang kuat banget antara lama dengerin musik atau tempo sama parahnya kondisi mental seseorang. Ini nunjukin kalau hubungan musik dan kesehatan mental itu sifatnya personal banget. Banyak faktornya, nggak sesimpel dengerin musik itu